Kompetensi dasar muatan bahasa Indonesia. Merinci ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang terdapat dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun. Menirukan ungkapan, ajakan, perintah, penolakan dalam cerita atau lagu anak-anak dengan bahasa yang santun. Muatan matematika. Menjelaskan makna bilangan cacah dan menentukan lambangnya berdasarkan nilai tempat dengan menggunakan model konkret serta cara membacanya. Membaca dan menyajikan bilangan cacah dan lambangnya berdasarkan nilai tempat dengan menggunakan model konkret. Muatan SBDP. Mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. Menampilkan pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. Kompetensi inti. Muatan bahasa Indonesia. Menyebutkan ungkapan dan arti ungkapan dalam teks cerita tentang hidup rukun. Menirukan ungkapan pada teks percakapan. Muatan matematika. Menyatakan lambang bilangan 3 angka dengan menggunakan gambar. Membaca lambang bilangan 3 angka sampai 999. Muatan SBDP. Membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu anak. Menampilkan panjang dan pendek bunyi pada lagu anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kegiatan belajar kita mulai, terlebih dahulu mari kita berdoa agar diberi kemudahan dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Baiklah anak-anakku sekalian, sekarang mari kita belajar tentang hidup rukun di rumah. Setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan kalian dapat menyebutkan ungkapan yang terdapat pada teks cerita tersebut dengan tepat. Dapat mengucapkan ungkapan yang terdapat pada teks percakapan tersebut dengan tepat. Dapat menyatakan kumpulan objek dengan bilangan sampai dengan 999 dengan benar. Dapat membaca lambang bilangan sampai dengan 999 dengan tepat. Dan dapat membedakan panjang pendeknya bunyi pada lagu anak dengan tepat. Dapat menampilkan panjang pendeknya bunyi pada lagu anak dengan tepat. Anak-anak, dalam sebuah keluarga kita hidup bersama, hidup berdampingan dengan ayah, ibu, kakak, atau adik. Kita selalu menginginkan hidup dengan suasana yang nyaman, tentram, dan damai. Kehidupan yang harmonis dalam keluarga adalah dambaan setiap orang. Mari kita perhatikan gambar berikut. Apa yang tercermin dari suasana keluarga tersebut? Ya, betul sekali. Kalau kita perhatikan gambar tersebut, menunjukkan sebuah keluarga yang hidup penuh dengan kerukunan. Apakah kalian tahu apa arti kerukunan? Bagus. Kerukunan berasal dari kata rukun, yang berarti sikap saling menghormati, menghargai antar sesama anggota keluarga di rumah. Sikap rukun dalam keluarga dapat dicontohkan dengan sikap 1. Membantu orang tua. 2. Saling menyayangi anggota keluarga. 3. Saling mengingatkan jika ada yang salah. Dari beberapa contoh di atas dapat kita pahami bahwa hidup rukun mempunyai banyak manfaat. Di antaranya 1. Menghindari perselisihan. 2. Keluarga menjadi harmonis. 3. Terjalin komunikasi yang baik. Anak-anak,
Setelah kita memahami betapa pentingnya hidup rukun, mari kita baca teks cerita berikut ini. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Anak-anak, pada bacaan di atas terdapat kata ungkapan, yaitu pada kata buah tangan dan buah hati. Apa sih yang dimaksud dengan kata ungkapan? Kata ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti. Misalnya, kata buah tangan memiliki arti oleh-oleh, sedangkan kata buah hati memiliki arti anak. Contoh kalimat lain yang mengandung kata ungkapan. Ayah pulang dari Surabaya membawa buah tangan. Buah tangan artinya oleh-oleh. Zakia adalah buah hati orang tuanya. Buah hati artinya anak dari orang tua itu. Anak-anak, coba kalian perhatikan contoh kalimat berikut. Pada kalimat ini terdapat sebuah ungkapan di dalamnya. Coba kalian tunjukkan kata mana yang menunjukkan kata ungkapan. Mari kita baca bersama-sama. Sewaktu masih muda, nenekku adalah bunga desa di tempat ini. Coba kalian tunjukkan mana yang mengandung kata ungkapan. Jika kalian belum menemukan, mari kita baca sekali lagi. Sewaktu masih muda, nenekku adalah bunga desa di tempat ini. Sudah ketemu? Bagus. Yang menjadi kata ungkapan pada kalimat tersebut adalah kata bunga desa. Apa artinya bunga desa? Ya, benar sekali. Bunga desa artinya perempuan cantik yang disenangi banyak orang. Kita perhatikan sekali lagi ya anak-anak. Nia tetap rendah hati meskipun dia berhasil menjadi juara lomba. Coba sebutkan mana kata ungkapannya? Ya benar, kata ungkapan pada kalimat tersebut adalah kata rendah hati. Apa artinya rendah hati? Bagus, rendah hati artinya tidak sombong. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Jika kalian masih ada kesulitan, kalian boleh bertanya. Nanti akan Bu Guru jelaskan kembali. Baiklah anak-anak, tadi kalian sudah membaca teks cerita tentang buah tangan yang diberikan oleh ayah kepada Mutiara. Apa buah tangan yang diterima oleh Mutiara? Bagus sekali. Buah tangan yang diterima oleh Mutiara adalah buku cerita. Buku itu disimpan oleh Mutiara di rak buku. Mutiara memiliki banyak sekali buku di rak buku. Mutiara belum bisa menghitungnya karena jumlahnya yang sangat banyak. Supaya mudah menghitungnya, mari kita bantu Mutiara mengelompokkan buku tersebut. Di sini terdapat kelompok buku yang masing-masing berisi 10 buku. Dari gambar tersebut menunjukkan satu kelompok berisi 10 buku. Banyaknya kelompok ada 5 kelompok. Jika satu kelompok berisi 10 buku dan ada 5 kelompok, berarti ada 50 buku. Di sampingnya terdapat buku lagi berjumlah 7 buku. Jadi jumlah buku tersebut adalah 50 buku ditambah 7 buku sama dengan 57 buku. Selanjutnya, mari kita amati gambar berikut. Amati gambar berikut ini. Hitunglah jumlah kubus dengan teliti. 1 kubus satuan. Kubus satuan berjumlah 10, digambarkan menjadi 1 kubus puluhan. Kubus puluhan berjumlah 10 dapat diganti dengan kubus ratusan. Kubus ratusan digambarkan dengan kubus satuan berjumlah 100. Mari kita coba menghitung. Banyaknya kubus 100 ditambah 30 ditambah 8 sama dengan 138.
Anak-anak, supaya pemahaman kalian lebih bagus lagi, coba kerjakan latihan soal pada buku halaman 8. Ayo berlatih. Hitunglah jumlah kubus berikut ini. Banyaknya kubus ada? Nah, dibaca. Yang kedua, banyaknya kubus ada? Dibaca. Yang ketiga, banyaknya kubus ada? Dibaca. Baiklah anak-anak, agar kita lebih semangat dalam belajar, mari kita menyanyi terlebih dahulu. Perlu diperhatikan, ketika kita bernyanyi harus bisa membedakan panjang dan pendeknya bunyi lagu. Bunyi yang kita keluarkan pada saat bernyanyi berbeda-beda. Ada bunyi yang panjang, ada bunyi yang pendek. Bunyi yang panjang adalah bunyi yang terdengar lebih lama. Sedangkan bunyi yang pendek adalah bunyi yang terdengar hanya sebentar. Perhatikan tanda bunyi pada panjang dan pendeknya pada lagu Peramah dan Sopan. Setelah menyanyi dan mendengar lagu tersebut, coba berikan tanda bulat pada bagian yang dinyanyikan pendek dan berikan garis pada bagian yang dinyanyikan panjang pada syair lagu berikut. Baiklah anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita kali ini. Terima kasih banyak. Kalian sudah belajar dengan penuh semangat. Kita akan bertemu kembali pada pembelajaran kita berikutnya. Anak-anak, marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah hebat bermartabat.